Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di konten kali ini guys, saya akan membuat video bagaimana cara membuat grosir, warung eceran, dan kanvas dalam waktu yang bersamaan. Wah, gokil sekali guys. Jadi di konten video kali ini saya akan sedikit sharing gimana caranya kita itu bisa menjadi grosir, tapi kita juga bisa menjadi warung pengecer, sekaligus kita menjadi supplier untuk toko-toko yang lebih kecil. Dalam artian kita menjadi kanvas atau freelance, dan ini bisa kita lakukan bersamaan. Karena kemarin ada pertanyaan yang menurut saya menarik, gimana bang kalau misalnya saya nggak punya toko tapi saya pengen jadi grosir, bisa nggak? Nah gini guys, sebelumnya kita harus tahu di mana kita harus membeli, karena kita akan melakukan 3 usaha ini secara bersamaan. Nah, kunci melakukan 3 usaha ini secara bersamaan adalah kita bisa mendapatkan harga yang termurah, yaitu dalam kata lain kita harus bisa mendapatkan informasi letak distributor produk tersebut. Karena apa? Supaya kita bisa mendapatkan harga SSO atau harga modal grosir, sehingga kita bisa menjadi grosir, kita bisa menjadi warung pengecer, dan kita bisa menjadi seorang kanvas. Nah, ini menarik sekali. Dan ini saya tidak hanya ngomongin rokok, ini berlaku untuk semua produk. Gimana caranya? Yaitu gini guys, kita harus bisa mendapatkan informasi di mana distributor barang tersebut ada. Setelah itu kita melakukan negosiasi di distributor tersebut. Nah, banyak yang tanya, Mas, kalau misalnya kita beli di distributor supaya bisa dapat murah harus beli berapa karton? Itu tergantung dari keputusan distributor di daerah atau di kota kalian. Karena gini, misalnya distributor Mayura, kalau misalnya di sini misalnya pembelian minimal harus 10 karton baru bisa dapat harga murah. Belum tentu di kota lain distributor Mayura sistemnya seperti itu. Ada yang minimal 10 karton, bahkan ada distributor yang tidak ada minimum ordernya, itu udah langsung dapat harga murah. Jadi semuanya itu tergantung dari keputusan pihak distributor. Seperti itu guys. Nah, saat kita sudah berhasil mendapatkan distributornya, barulah kita bisa memainkan 3 usaha ini secara bersamaan. Nah, bagi kalian yang bertanya, bang distributor itu di mana? Bang grosir itu di mana? Itu di kota kalian guys. Jadi gini, gimana saya ngejelasinnya ya. Jadi distributor itu gampangannya itu adalah tangan pertama sebuah produk atau supplier pertama. Seperti itu guys. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan mencari distributor, gimana? Apakah kalau misalnya saya membeli di grosir, apakah saya bisa menjadi grosir? Tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita belinya di grosir, kita hanya bisa menjadi warung pengecer dan kanvas. Kalau kalian ingin menjadi grosir, menjadi warung pengecer, dan menjadi kanvas, kalian harus bisa mendapatkan distributor produk tersebut. Nah, bagi kalian yang belum nonton cara mencari distributor, saya sudah upload 3 video. Itu cara mencari distributor pertama, dan saya yakin pasti berhasil. Kalau kalian sungguh-sungguh melakukannya pasti berhasil, karena cara-cara tersebut adalah cara-cara yang biasa saya lakukan dan semuanya memang terbukti berhasil. Oke, anggap saja kalian sudah berhasil mendapatkan distributor produknya dan kalian udah deal masalah harga. Oke. Nah, jadi selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau misalnya kalian bilang, saya ingin jadi grosir tapi saya nggak punya toko, bisa nggak? Ya nggak bisa guys, nggak bisa. Kalian mau nggak mau, kalian harus punya, jangan toko lah, kita nggak usah ngomongin toko, kita punya warung guys. Karena sebenarnya definisi grosir itu adalah seseorang yang melakukan order ke distributor dalam kuantiti yang banyak, dalam jumlah yang banyak. Jadi grosir itu nggak harus bangunannya gede, itu enggak. Bang, tokonya gede tapi ordernya cuma 5 piece buat apa ya enggak? Yang penting kan grosir itu gini sebenarnya, orang yang melakukan order dalam jumlah yang banyak. Nah, karena kalau misalnya kita punya lokasi di rumah kita membuat tulisan spanduk grosir dan eceran. Nah, nanti dari pihak distributor kita juga akan disupport, kita akan dicarikan konsumen yang mau belanja ke grosir kita, supaya belanja ke grosir kita, seperti itu. Karena di distributor itu ada 2 sales guys, yaitu sales grosir dan sales motoris atau sales retail. Nah,
Kalau kita belanjanya sama sales grosir ataupun kita belanjanya ke distributor langsung, kita akan mendapatkan harga namanya harga SSO, harga special outlet ataupun harga modal grosir. Itu adalah sinonim kata atau sama, artinya sama. Kalau kita belanjanya di sales motoris, kita dapat harga retail. Dan selisih antara harga grosir dan harga retail itu macam-macam. Ada yang 2000, ada yang 5000, itu tergantung guys. Tapi tidak selamanya grosir lebih murah daripada retail. Tapi umumnya harga grosir itu lebih murah daripada harga retail. Tapi saya pernah menemukan ada sebuah brand rokok yang harga retailnya itu lebih murah daripada harga grosirnya. Tapi itu jarang. Cuma ya 1001 lah gambarnya seperti itu. Tapi pernah ada guys. Nah setelah itu kita anggap saja sudah membuat grosir. Nah kita memperlakukan seperti ini. Kalau ada orang belanja ke grosir kita bilang kalau misalnya beli minimal sekian baru tak kasih harga grosir. Tapi kalau misalnya ada orang ngecer atau apa, kita kasih harga eceran seperti itu, atau istilahnya harga DS, direct selling. Nah setelah itu kalian udah punya grosir di rumah, kalian bisa melakukan canvassing atau melakukan usaha kanvas. Nah untuk menjualnya pun beda guys. Misalnya gini, ini rokok Aroma Bold misalnya saya dapat harga dari distributor, biar hitungannya gampang, adalah 100.000 per slopnya, ya 100.000 per slopnya. Terus saya menjual di grosir itu 102.000 misalnya, ya enggak. Tapi saat saya menjual di warung-warung, sayangan pas di warung-warung ini saya jual 104.000. Kok bisa? Karena saya berpatokan kepada harga sales retail. Karena biasa selisih harga rokok itu per slopnya itu 2.000, 2 sampai 5.000, tapi kebanyakan 2.000 lah guys, 2.000. Seperti itu. Jadi cara menentukan harga jual kanvas adalah kita berpatokan pada sales retail. Seperti itu guys. Ya, itu adalah cara memulai usaha grosir, eceran, dan kanvas secara beriringan. Semoga video ini bisa dipahami. Semoga pertanyaan kalian juga bisa terjawab ya guys. Nah mungkin ada pertanyaan gini lagi, Mas, lah kalau misalnya saya nggak ketemu distributornya, terus saya beli di grosir, lalu saya menjualnya ke warung, bukankah warung kalau beli di grosir harganya sama dengan saya beli di grosir, terus saya menjual lebih tinggi, apakah laku? Paham nggak dengan pertanyaan tersebut? Misalnya ini ada sebuah grosir, ini misalnya grosir, saya beli rokok Aroma Bold di grosir dapat harga 100.000. Ada warung beli di grosir ini harganya juga 100.000. Lah saya beli di sini mau saya jual ke warung-warung, harganya kan sama-sama, warung udah tahu harga modalnya 100.000. Nah ada sesuatu yang harus kalian garis bawahi, tidak semua warung atau itu belanja di grosir. Ada warung yang hanya mengandalkan sales motoris, seperti misalnya di daerah yang jauh dari grosir, daerah-daerah yang yang tidak bisa dilalui oleh mobil, itu biasanya dia hanya mengandalkan sales motoris. Seperti itu guys. Dan harga sales motoris itu adalah harga retail. Jadi kita dalam usaha kanvas ada HET-nya atau harga eceran tertinggi, yaitu adalah patokannya harga sales retail atau sales motoris resmi. Nah, tapi gini guys, bisa nggak kalau misalnya saya menjual di atas harga HET atau di atas harga sales retail, bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya kalian ingin menonton videonya, saya sudah pernah buat videonya, judulnya adalah cara menjual produk lebih mahal tapi tetap laku keras. Seperti itu guys. Karena gini, sebenarnya orang itu mau membeli produk ke kita lebih ke siapa yang menjual daripada apa yang dijual. Seperti itu. Makanya kita harus bisa melakukan yang namanya personal branding. Kita harus bisa melakukan pendekatan kepada pemilik toko. Seperti itu guys. Kita harus bisa membina hubungan. Nah kalau misalnya kita udah deket sama pemilik toko atau pemilik warung, kita bawa produk apapun insya Allah pasti dibeli. Seperti itu. Karena sebenarnya yang namanya produk ini hanya sarana untuk kita bisa ngobrol sama warung. Sebenarnya kalau misalnya kita jualan, kalau kita seorang sales, yang kita jual itu bukan produknya guys,
yaitu adalah sikap kita. Kalau sikap kita diterima, otomatis barang pasti akan diterima. Kalau toko tersebut ada uang, pasti beli produk kita. Seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga pertanyaan kalian bisa terjawab dengan adanya video ini. Maaf yang udah request video, nanti saya buatkan satu persatu karena saya juga sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya saya akan meluangkan waktu untuk kalian yang sudah request video ini. Dan terima kasih juga yang udah support channel YouTube saya ini. Alhamdulillah channel YouTube saya ini sudah hampir mendekati 2000 subscriber. Terima kasih. Semoga itu menjadi sedekah jariah untuk kalian. Semoga yang sudah subscribe, sudah like, sudah share, dan sudah mengaktifkan lonceng notifikasi ini semua diberi kesuksesan dan bisa menjadi sales magic. See you next time guys. Jangan lupa untuk ngopi.